Jadi ada minimum kalau di indikator itu minimumnya di 60 pip kalau nggak salah di M5. Itu baru dibilang momentum yang oke. Kalau misalkan satu pair ada 20 layer global TP-nya itu kalau di total $20 gitu ya maksudnya Pak. Kenapa kok gagal? Mas. Itu jangan pakai real dolar gitu. Halo, selamat malam Bapak. Halo malam. Ya, semalam Mas. Halo Bapak, apa kabar? Dengan siapa di mana nih? Alhamdulillah sehat, dengan nama Zaidan. Zaidan di Kota Jambi. Kota Jambi. Sehari-hari Pak Zaidan? Kalau saya masih kuliah Mas, masih semester 6. Jadi boleh panggil Zidan aja Mas. Siap semester 6. Jurusan? Ya, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Oke, kesehatan stikes berarti ya? Kesmas Mas. Udah trading berapa lama Zaidan? Dari SMA kelas 10 semester 2 sampai sekarang 6 tahun Mas. Lama ya? Apa itu? Kripto, forex, katanya kripto dulu mungkin ya? Kalau yang pertama di awal option trading. Oke. Ini kebanyakan habis itu ini berarti Instagram kalau nggak TikTok ini orangnya. Itu option trading bertahan cuman setengah tahun karena tahu mulai trading itu dari keluarga, dari om. Di situ baru mulai forex. Oke. Berarti sekitaran 5 tahun 4 tahun setengah ya? Iya. Baru trading forex ya. Oke. So far gimana? So far belum ada profit konsisten selama 4,5 tahun itu karena yang dari video Mas Tama saya pelajarin itu di lingkaran setan. Soalnya saya banyak belajar di teknikal selama 4,5 itu. Terus itu baru 2 atau 3 tahun ini pertama Mas Tama buat video momentum candle, di situ saya tertarik. Jadi sudah 2-3 tahun saya belajar momentum. Cuman stucknya itu pertama di money management sama psikolognya karena kan kencang banget tuh, win rate-nya tinggi juga. Terus kalau semisal untuk modal yang kecil Mas, kalau saya kan mulainya kemungkinan dari $5 atau $6 di 100 ribuan. Itu untuk money managementnya di momentum candle itu gimana Mas kira-kira? Berat banget. Oke. Aku pernah pakai challenge kan $10 si Zaidan. Jadi $10 jadi 1.300. Nggak tahu videonya udah apa belum, aku lupa aku. Atau nggak tahu bikin video, aku lupa. Pokoknya di My Facebook ada dulu itu. Dan itu berat banget, asem. Itu berat banget. Jadi momentum candle di sini karena kita pakainya kan XAU tuh. Kalau lotnya 0,01 $10 cepet itu habis itu, bahaya. Tapi ketika kita dari situ saya pakai sen Mas, pakai akun sen, jadinya mulainya kemungkinan dapat di 600 sen atau 500 sen dari deposit yang $5 atau $6. Kalau kita pakai akun sen, spreadnya lebar. Nah itu masalahnya di situ. Jadi aku kurang nyaman. Kalau memang mau pakai momentum dengan modal segitu, lotnya tetap aja kecilin kayak biasanya, tapi time frame-nya agak besarin. Untuk nge-cover time frame besar ini time frame berapa Mas? Di M15 sama H1. Ya. Untuk nge-cover spreadnya tadi, karena spreadnya terlalu lebar kalau kamu main di M5, M15 itu. M15 aja. Ya, spreadnya lebar. Itu Masian. Mungkin kalau M15 kita dapat harga tak tunjukin ya, bentar. Nanti kamu bisa lihat lagi videonya aja. Contoh ada harga kenaikan. Nah, nanti ketika ada penurunan sedikit di M15 baru beli. Nah, itu masih oke. Nah, itu masih oke. Tapi kalau langsung entry close candle itu ngabisin profit nanti, kasihan. Jadi mending H1 atau M15 tapi nunggu koreksi gitu kalau aku. Kalau mau momentum candle lotnya tetap sama aja, nggak usah dirubah.
Ada Sama ini Mas, momentum candle kan sebelum pakai indikator nih. Untuk saya untuk identifikasi momentum itu belum paham benar. Soalnya kan ada di video kalau konsolidasi break momentum itu momentum yang bagus atau enggak volatilitasnya bagus. Itu kira-kira itu win rate-nya turun tuh dari 80% bisa jadi 66 atau 50%. Itu kira-kira di teknikal atau di psikologinya Mas? yang mana? Maksudnya yang bikin turun itu yang mana? Momentum candle, teknikalnya kami masih sama. Teknikal saya masih sama di momentum. Di konsolidasi nanti ada candle kencang, volatilitasnya itu keseringan win rate-nya turun. Padahal udah kayak Sebelum pakai indikator. Oke. Mungkin volatilitasnya kurang. Volatilitasnya udah. Di sini saya bingung volatilitas soalnya karena kemarin itu sering di M5 sama M15, jadi cuman kelihatan candle yang besar itu saya entry. Jadi ada minimum kalau di indikator itu minimumnya di 60 pip kalau nggak salah di M5 itu baru dibilang momentum yang oke. Nah, makanya kita berikan indikator tersebut. Karena kalau kita lihat, ini kelihatan break momentum, padahal itu cuma pergerakan kecil banget, jadi percuma. Itu bukan yang itu. Iya. Itu pasti ya. Itu untuk arah momentum lihat H1 dulu nggak Mas? Aku biasanya Structure-nya, market structure. Di structure nggak perlu. Kalau momentum nggak perlu. Nggak perlu ya? Kita lihat candle aja M5, M15, M30, H1. Dilihat candlenya aja. Kalau searah ya wis. Ya. Nggak sesusah itu. Sama kayak kemarin malam. Mungkin itu yang termasuk volatilitas tinggi ya Mas. Lupa kemarin malam itu antara jam 9 kalau nggak salah. H1, M30, M15. Tapi M5 enggak. Yang sel itu ya. Aku lupa. Aku lupa kebanyakan aku. Iya mungkin ini semua time frame itu sama ya wes itu yang terbaik. Gitu aja. Oke. Sip. Ya, oke Mas. Terima kasih ya Mas. Mantap. Thank you. Halo Pak, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Tama. Alhamdulillah. Dengan siapa nih? Teman-teman. Dengan siapa? Di mana? Saya Alfa dari Purwakarta. Pak Alfa dari Purwakarta. Sehari-harinya Pak Alfa? Saat ini gamer sih. Wih. Kayak joki gitu, terus sama paling supply top up. Boleh. Udah trading berapa lama nih Pak Alfa? Secara histori ya, saya itu dulu di kripto. Oke, tahun? Main kripto itu di awal-awal ada BTC 2009-an. Oke, lama ya. Ya, tahu trading itu sebenarnya 2007-2008 kayak. Saya lupa, itu pas lulus kuliah gitu. Oke. Tapi gitu Mas, buka seminggu terus deposit. Dulu kan depositnya lumayan ribet ya. Ini apa? BTC? Enggak, forex. Oh, oke. Terus buka seminggu udah beres udah gitu. Terus 2016 saya mulai lagi sama sistemnya. Cuman saya depo terus margin call ya. Udah selesai. 2011 ini biasanya pakai Marketiva paling sama apa ya dulu ya adanya ya. Udah ada MetaTrader. Brokernya pakai apa dulu? Zaman dulu pas saya itu masih Olia ya atau Olympia atau apa gitu. Hah? Olivia bukan. Apa ya aku dulu ya? Enggak tahu aku. Tapi belum ada akun Sen ya pada waktu itu. Enggak ada, enggak bakalan ada dulu. Saya baru tahu akun Sen. Terus kalau sekarang Insta Forex. Insta. Ada Insta. Cuman saya bukan di Instanya. Tahun kapan itu asem banget. Dan sekarang saya kan lagi ada sesuatu yang kurang bagus. Makanya saya mikir kayaknya kalau trading itu bisa cepet gitu ya buat ngebalikin sesuatu yang hilang gitu kan. Terus akhirnya saya belajar ke keponakan saya, dia ajarin dengan broker. Saya udah sebut di Discord gitu brokernya.
dan kebetulan di Setra ID itu nggak ada. Jadi saya belajar selama 2 minggu ini, ketemulah dengan YouTube-nya Mas Tama. Kan ada influencer lain ya di YouTube, kok bisa ya dari $100 itu sampai ke $60.000 gitu kan, mungkinkah gitu. Terus saya dengar penjelasannya Mas Tama, itu kan sesuatu hal yang nggak mungkin gitu, dengan resikonya yang sangat tinggi gitu. Terus kemarin saya sempat belajar juga dari modul-modulnya Mas Tama, walaupun belum semua ya. Jadi ada yang saya masih bingung tuh, gimana sih cara nentuin garis market structure itu yang benar. Saya kemarin sempat share juga di Discord. Terus kata teman-teman, kayaknya ini harus dibenerin Pak, ini harus dibenerin. Tapi saya masih belum ketemu itu Mas caranya. Oke, kayak apa ya? Kayak kemarin Mas Tama sempat jelasin ya masalah garis itu. Nah, jadi yang saya dengar di video dan kemarin itu, setiap naik turun itu nggak usah diambil. Jadi harus ada pergerakan kecil dulu, terus turun lagi drastis, baru itu dijadiin satu garis. Nah, kalau lihat dari pergerakan seminggu ini XAU, kebetulan saya banyaknya di XAU, itu garisnya kayaknya kurang bagus ya. Buat itu bikin bingung gitu buat pemula. Oh iya, time frame berapa Pak? Saya ngikutin Mas Tama, kata Mas Tama waktu itu kalau nggak salah harus di H1 ya. Oke. Baru nanti lihat ke bawah gitu. Oke. Kalau market structure saya tunjukin di layar ya. Nah, di sini biasanya kan kalau saya jelasin itu dari atas, kemudian gini. Kalau udah lama kan udah enak gitu maksudnya ngelihatnya. Kalau masih baru tuh kayak apa ya? Gimana ya? Kok bingung banget gitu. Iya Padahal betul. kalau udah lama ya wes kelihatan market itu oke ini turun. Nah, ini balik lagi ke sini nih. Kalau harga itu break, yes, ke sini berarti. Nah, gitu. Jadi semua ini, Pak, kalau market structure itu emang agak tricky awal-awal. Butuh latihan. Nah, mumpung ada support mentor, mumpung ada di Discord itu ada baru tuh Summit Trade for Review. Taruh aja di sini. Ada baru. Dikirim aja screenshotnya Bapak pakai market structure, nanti kita bahas waktu live, itu lebih enak. Gak bener besok kirim lagi terus yang banyak, gak apa-apa. Wes, kita itu ada emang buat bantu. Jadi percuma kalau teman-teman udah di kita tapi kita nggak ada feedback untuk bantunya, kan percuma juga tuh. Gak apa-apa, kirim aja. Teman-teman yang lain juga sama, kirim aja semuanya, it's okay. Ada pertanyaan lain Pak? Banyak sebenarnya. Oke, dua aja Pak. Dua aja Pak. Baik. Apa lagi Pak? Ya, saya satuin deh. Untuk pemula bagusnya main scalping, swing atau intraday, dan modalnya berapa? Oke, dulu pernah margin call berapa gitu aja, simpel. Kan kita bisa tahu nanti pengeluaran orange-nya itu berapa. Dari 2 minggu ini paling sekitaran 3 juta kayaknya. Oke, berarti di sekitar situ. Berarti satu mungkin di 3 juta tadi nggak apa-apa, pakai akun Sen dulu. Jadi fokus sama skillnya dulu Pak Alfa. Jadi fokus sama skillnya dulu. Skillnya di sini Bapak ngelihatnya itu persentase. Jadi contoh, oh bulan ini aku untung di 5%, oh untung di 10%. Itu selama 6 bulan kan kelihatan tuh. Pokoknya jangan sampai MC. Mau ditaruh $500 nggak apa-apa. Pokoknya di bawah 500 lah. 500 nggak apa-apa. 500 ke bawah, sorry ngomong. 500 ke bawah, masuk akun Sen, lotnya kecil aja, 0,01, 0,02 sen. Nah itu nanti per bulan harus dilihat naiknya berapa persen. Kalau misalkan saya sehari dapat 20%, kebesaran berarti turunin lagi. Oh, gitu aja. Berarti resikonya juga terlalu besar ya? Nah, turunin. Nah kemudian, nih karena masih nyari skill dan juga ini yang cocok, strategi yang cocok. Strategi cocok apa buat pemula? Sebenarnya semua strategi bisa Pak. Cuma kita harus nyoba, nggak bisa kalau nggak dicoba. Makanya tadi karena Bapak masih percobaan, pakai lot kecil banget, resiko kecil, modalnya juga pakai akun Sen, jadi bisa jangka panjang nanti, bisa nyoba-nyobanya jangka panjang, dan MC itu jauh kalau kayak gitu. Jadi Bapak bayangin 6 bulan udah nggak deposit lagi, enak, uangnya bisa disimpan. Gitu. Siap.
Cukup dulu deh. Nanti paling saya kalau teks Mas Tama boleh ya di Discord. Langsung aja di Discord Pak, semua teman-teman pasti bantu di sini. Siap. Terima kasih Sama-sama. Mas Tama dan tim. Halo. Halo, Halo Pak, dengan siapa di mana nih? Jeffrey Di di Nias. Nias. Keren, Iya, keren. Sumatera. Sehari-hari di Wirausaha sih, buka toko. Wira. Iya, Oke, Mas. Udah trading berapa lama nih Pak Jepri nih? Sejak 2021, Mas. Lama ya? 3 tahunan Iya. ya? Terus Tapi hasilnya? dulu di kripto. Oke, 2021 di kripto. Iya. Forex-nya sama emasnya mulai kapan? Sejak 2025 ini baru ke Oh, forex. masih barusan ya. Kenapa kok pindah Pak? Atau Iya. kripto lagi bear market ini makanya pindah? Saya kemarin lihat YouTube Mas yang akun tanaman itu ya. Jadi saya tertarik juga daripada saya kan sibuk. Jadi coba-coba bikin robot AI gitu. Terus? Biar itu kan nggak dibiarin gitu kan, bisa menghasilkan modal besar, bisa menghasilkan gitu daripada kita biarin modalnya mengendap gitu kan. Ada yang tanyakan mungkin dari akun tanaman? Saya kan ada iseng buat AI kemarin coba-coba kan. Yang AI-nya entry-nya berdasarkan tren 4 jam. Oke. Awalnya saya pakai pivot itu yang seperti di YouTube Mas itu kan. Pivot high low untuk menentukan entry. Tapi setelah beberapa waktu bicara-bicara sama AI yang ChatGPT, dia menyarankan untuk menggunakan EMA 50 dan 200 gitu untuk menentukan tren. Oke, untuk Masalahnya EMA kan sering crossing itu. 4 jam pun masih cukup sering crossing kan. Oke. Balik-balik, bolak-balik gitu. EMA-nya. Sebentar Pak, berarti ketika cross naik, EMA-nya itu tradingannya itu buy terus gitu ya? Iya, layering. Oke, ketika tren turun, sell terus. Iya. Tapi kan kalau begitu dia berubah trennya, kita kan udah set PA-nya no hedging, jadi dia nggak layering sell. Oke, make sense. Oke, masuk. Tunggu tunggu buy-nya kena TP dulu atau kena TP global. Oke. Satu lagi sih masalahnya Mas. Jadi saya kemarin kan pakai akun Chen yang di Exness. TP globalnya nggak sesuai gitu. Padahal saya udah set 2000 sen. Saya tanya di cloud katanya udah sesuai, tapi saya tanya GPT katanya nggak sesuai, harus ada yang diubah lagi gitu. Kalau dia belum $20 udah TP dia. Ini TP global maksudnya layer ya. Jadi ada 10. Iya, TP global yang per pairnya bukan all pair. Oke, per pair. Oh, ini ngomongnya teknis banget ya. Kalau ngomong teknis ini orang-orang tidur ini Pak. Oke, kalau misalkan satu pair ada 20 layer, global TP-nya itu kalau di total $20 gitu ya maksudnya Pak. Iya. Pak Jepri ya. Kenapa kok gagal? Itu coba pakai balance, Pak. Jangan pakai real dolar gitu. Jadi kalau di saya itu biasanya global TP-nya itu 0,1% dari balance. Jadi ketika balance-nya naik, ya TP globalnya naik. Itu lebih bagus. Nah, kemudian 0,1%. 0,01. Benar. Dari balance. Oh. Kemudian kalau tren terserah lah, pakai EMA, pakai apa, terserah. Kalau punya saya pakai apa ya kemarin? Kalau nggak salah moving average, tapi saya pastiin selalu ada entry. Karena pairnya kan banyak. Iya. Kalau yang contoh NFP itu kan kunceng banget tuh, itu biasanya kita panen itu Pak. Makanya tanaman kalau waktunya panen itu kalau ada NFP. Karena ada satu yang floating minus memang, tapi banyak yang TP biasanya. Jadi saling tindih lah maksudnya. Nah, saya agak bingung aja ini. Sebaiknya pakai pivot pas buy di lower high atau tetap pakai EMA ya? Kalau soalnya saya ada lihat YouTube Mas itu yang ada yang 1 juta sen itu profit sampai 100.000 sen itu floating 80.000 bisa nanti Mas bilang nanti malam paling udah habis gitu. Gimana? Nggak paham juga saya gimana bisa habis. Floating. Okay. Jadi maksudnya floating segitu habis ya. Habisnya di sini karena ada beberapa yang clear posisi pasti. Setiap hari itu pasti ada clear posisi. Oh gitu. Setiap hari itu kalau enggak 4-5 pair itu pasti clear posisi.
Tapi ada yang floating. Oh gitu. Pasti. Karena Iya, saya iya, tapi saya- 45 posisi Hah? banyak banget itu Mas. Nggak terlalu apa jaraknya dibuat dekat ya? Emang saya buat dekat Gridnya. Pak, biarin dah, nggak peduli saya. Karena modal kita kan di 1 juta sen. Sekarang udah Oh, masuk iya. ke 1,2. 1,2 juta sen. Jarak dekat banget kan ya? Jarak dekat banget. Lotnya 0,12 berarti sekarang. Oh iya. Sen. Jadi EA-nya menyesuaikan dengan modal ya lotnya. Benar. Makanya saya kemarin itu bilang itu walaupun 1.500 1.500 open posisi nggak ngaruh sama modalnya, nggak sampai 1% itu paling. Nah gitu Pak. Baiknya pakai 10 pair aja atau lebih Mas? Saya 14 Pak. 14 ya? 14. Tapi Memang semua yang saya kan buat udah ini sih otomatis 14 lah. Man saya bingung kadang-kadang menentukan entry-nya ini bagaimana. Kalau entry-nya logika entry. pakai EMA tadi juga oke kok. Pokoknya entry naik Pak gitu. Kalau udah koreksi nanti kan ada market itu nggak mungkin naik terus Pak. Pasti ada Iya, koreksinya. benar. Ya udah pas koreksi di sini kan bisa global TP tuh. Udah selesai. Iya benar-benar. Dia Jadi cari global open TP posisi. bagusnya pakai itu ya. 0,1% dari balance ya. Yes. Itu yang works the best buat saya. Ini udah kita testing 1 tahun masih oke aja. Boleh Mas. Makasih Mas, makasih masukannya. Thank Sangat you, Pak membantu. Jepri. Siap. Dari Nias. Ya, Pak Jepri. makasih Mas. Thank you Pak.